Kalau aja Honda tidak bikin mobil ini, maka kiprah Civic di dunia tidak akan sebesar seperti sekarang. Mobilnya apa? Ini dia, Civic generasi pertama. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen Motomobi Retro. Melalui segmen ini kami akan mengulas mobil-mobil keren yang pernah ngetop di masa lalu dan masih mengundang banyak perhatian di masa kini. Tahun 70-an merupakan momen keemasan untuk pabrikan mobil asal Jepang untuk menggedor pasar dunia. Produk kendaraan buatan Jepang berbondong-bondong mulai menginvasi daratan Amerika dan Eropa. Honda yang sebelumnya banyak berkutat di produksi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 berukuran kecil atau kei-car tergugah untuk mobil berukuran ringkas untuk banyak konsumen. Akhirnya pada pertengahan tahun 72, Honda meluncurkan Honda Civic. Tahun 1973, industri otomotif dunia sedang terguncang. Efek adanya krisis minyak bumi memberi imbas besar karena daya beli menurun. Maka pabrikan mobil juga terpukul. Pabrikan asal Jepang turut merasakan perihnya. Harga produk meroket, ditambah jumlah produksi terpaksa dikurangi. Honda Civic yang saat itu sudah dikenal sebagai mobil yang ringkas, efisien dan andal tetap menjadi pilihan banyak konsumen. Honda Civic hadir dengan beberapa pilihan bodi, mulai dari sedan 2 pintu dan 4 pintu. Kemudian ada hatchback, 3 pintu dan 5 pintu. Oh, tidak lupa station wagon 5 pintu. Pada bulan Februari 1975, PT Imora Motor mulai memasarkan Honda Civic dengan trim High Deluxe di Indonesia. Walaupun hanya hadir dengan satu model bodi saja, yaitu sedan 4 pintu, tapi tersedia 2 pilihan transmisi. Ada yang manual 4 speed dan Honda Matic 2 speed. Review Honda Civic generasi pertama ini akan dilanjutkan oleh Paman Didot, ahli sejarah, yang menjadi tanda tanya besar adalah sebenarnya dia lahir tahun berapa? Kok tahu banyak? Jadi Civic generasi pertama ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1972. Persis banget sebelum krisis minyak bumi di dunia. Honda menyempurnakan desain dari kei-car Honda N600, kemudian disempurnakan untuk bisa bersaing di pasar otomotif global. Jadi nggak cuma di Jepang aja. Honda N600 size-nya kecil. Kei-car masuk kategori kei-car. Untuk pasar luar Jepang pasti akan kerepotan dipasarkan. Di saat itu Honda juga punya produk namanya Honda 1300, bentuknya coupe dan sedan. Tapi mobil itu kayaknya nggak semua orang suka dan tidak semua orang bisa handle mesinnya. Terus gimana ya? Honda menciptakan formulasi harus buat mobil sedan, bentuknya memang nggak sedan, yang bisa jauh lebih baik daripada N600 tapi juga mudah dirawat. Formula itu kemudian menghasilkan Honda Civic, dan Civic membuat platform Honda dalam menciptakan kendaraan-kendaraan berpuluh-puluh tahun kemudian. Mobilnya hemat bahan bakar atau efisien, menyenangkan dikendarai, mudah dirawat. Ya, modelnya juga banyak disukai oleh banyak orang di semua pasar global. Seperti saya tadi bilang, Civic ini pertama kali keluar tahun 1972 dan berakhir di tahun 1979. Di Indonesia, pertama kali diproduksi itu 1975 sampai 1979. Mobil yang ada di markas kami saat ini adalah Honda Civic tahun 76 dan pakai transmisi Honda Matic. Ya, bukan manual tapi Honda Matic. Dari beberapa tahun produksinya ada beberapa penyempurnaan. Jadi dari fisiknya kayak dilihat sini basically sama aja. Dari pertama tahun 72 sampai 79 itu bentuknya sih sama aja, tapi ada detail-detail yang membedakan di tahun-tahun tertentu. Dan Civic generasi pertama itu hadir dalam beberapa tipe bodi. Ada yang seperti ini, 4 pintu sedan, kemudian ada yang 2 pintu sedan, ada juga 2 pintu hatchback, dan 4 pintu hatchback juga ada. Plus 1 wagon. Nah, trim yang masuk Indonesia adalah High Deluxe. Bilangnya High Deluxe. Emblemnya High Deluxe. Kalau yang Honda Matic, emblem belakangnya nggak High Deluxe, Honda Matic aja. Nah, di Indonesia cuma ada yang tipe bodi 4 pintu sedan. Nih ya, saya disclaimnya adalah
sedan menurut Honda saat itu untuk Civic, ya kayak gini, nggak ada buntutnya, jadi bagasinya masuk ke dalam. Oke, kemudian bisa dilihat dari tahun per tahun itu yang awal-awal bempernya seperti ini. Bempernya besi agak tipis, ketebalannya nggak terlalu tebal, terus nggak ada aksen karet, nggak ada, ini cuma ini cat. Kemudian ini ada pagar, ini aksesoris. Kemudian grillnya seperti ini, honeycomb gitu. Nah, itu yang awal-awal di Indonesia 75 sampai 77. Kap mesinnya nih ada lebih gembung. Nah, untuk yang start tahun 78 sampai 79, bempernya beda. Bempernya lebih tebal, kemudian sennya nggak di bawah sini, sen dan lampu kecilnya insert di dalam bemper, dan bempernya ada kuping kanan kiri. Nanti di belakang juga ada bedanya juga di bempernya, tapi basically mukanya mirip-mirip. Spion juga ceritanya beda lagi nih. Kalau yang tahun 75 spionnya di sini, di pintu satu aja. Tahun 76 ada 2 di fender, spion tanduk, bentuknya bulat gini. Tahun 77 tetap di depan juga, agak ngotak, dan itu terus sampai 79. Nah, aksennya memang kalau dari samping nggak terlalu rame, cuma mestinya ada aksen chrome di pintu nih. Ini udah nggak ada, mungkin dulu waktu dicat lepas atau gimana. Velg juga, kalau Civic generasi pertama itu ring 12 bawaannya, velg kaleng ring 12. PCD-nya juga unik, saat itu Honda PCD-nya 4x120, Accord generasi pertama juga gitu. Karena ring 12, PCD-nya juga unik, beda sama mobil Jepang lainnya, kebanyakan orang-orang terus ganti PCD-nya, di-convert. Ini kayak mobil ini jadi 400, 4x100. Ini pakai Honda Civic generasi 2 kalau nggak salah nih. Dan itu Honda terus sampai tahun 90-an, 2000 awal, itu masih 400. Ini udah di-convert jadi 400, jadi mudah ganti velg. Dan ringnya lebih besar, jadi 13, bannya juga lebih gampang. Ke samping, nah yang ini 4 pintu sedan. Kalau yang 2 pintu sedan ya pasti di sini pilarnya lebih mundur, terus kaca belakang fix. Nggak terlalu banyak aksen-aksen chrome, ya ini pasti ada list air nih. Kemudian di atas nih, ini juga tipikal Honda nih sampai tahun 80-an, dari tahun 70-an sampai 80-an. Ini ada kayak gaspernya, dan ini ada kancing-kancing di ujungnya. Ini lumayan susah sekarang, udah susah banget. Nggak ada yang jual lagi. Jadi ya kalau sampai hilang repot. Dan mobil ini pakai option tahun 70-an, tahun dulu nih, pakai pet depan supaya nggak silau. Kemudian ada talang air, ini bikin sendiri nih. Dibentuk, keren juga. Terus, nah di belakang juga banyak hal seru. Yuk. Tadi pagi sebelum saya ambil mobil ini dari tempat pemiliknya, kebetulan parkirnya sebelah BYD Atto 1. Saya pikir BYD Atto 1 itu udah kecil, tapi ternyata Civic generasi pertama lebih kecil lagi. Panjangnya itu nggak nyampe 3,5 meter. Wheelbase-nya aja cuma 2,2 meter. Tingginya ya segini ini. Lebarnya segitu itu. Jadi emang kecil. Di Indonesia, Civic generasi pertama punya julukan, banyak yang bilang ini Civic Copper. Kenapa Civic Copper? Karena bagasinya engselnya di luar kayak engsel koper zaman dulu. Nih. Dan bedanya, ini sedan, tapi juga ada yang hatchback. Kalau yang hatchback, pintu bagasinya sampai atas, jadi kacanya ikut kebuka. Ini kan kacanya fix. Bagasinya di sini. Kalau yang hatchback, pintu ke atas, bagian abisnya di atas plat nomor. Kalau yang awal-awal, yang sampai tahun 77. Tapi kalau hatchback yang sampai tahun 79, itu sampai bawah sini. Nih, sini nih. Nggak sampai bawah banget ya, sampai batas lampu, bagian bawah lampu. Ini kok ada jendolan. Nah, ini mestinya kalau Honda Matic itu ada wiper belakang. Ini memang ada wiper belakang, tapi sama ownernya, karena dia pakai louver kaca belakang nih, ya nggak bisa pakai wiper belakang, jadi ya kan, pasti nabrak nih, kepentok. Akhirnya wiper belakang dilepas. Tapi yang Honda Matic, yang versi Civic yang pakai transmisi otomatis, pasti wiper belakang. Tadi juga saya bilang kan, bempernya kalau yang tahun awal sampai tahun 77 seperti ini. Kalau udah 78, 79 tadi ada kuping bempernya dan lebih tebel. Dan lampunya juga beda. Tahun 72 sampai 77 ini seperti ini nih. Sepertiga. Kalau yang 78, 79 setengah-setengah. Sennya setengah atas, bawahnya merah, terus garis-garis ada blimbing. Ada aksen blimbingnya. Dan kalau yang 72 sampai 77 seharusnya
lampu mundurnya di bawah sini. Cuma satu. Kalau yang 7879 di dalam sini, di dalam bumper, lampu mundur dan reflektornya ada di bumper. Honda Matic. Kalau yang manual, Hilux tulisannya. Seberapa gede sih bagasinya? Wah, segini aja ternyata ya. Koper muat nggak, Jor? Muat Koper apaan? yang 20. Size 20 muat kali ya. Tapi ya langsung mentok tuh sana sama punggung penumpang belakang. Ban serepnya sini. Terus nah, ini wiper belakangnya. Nggak dipasang karena pasang louver. Itu di situ ada kantong air buat kecerutan wiper belakang. Udah segini aja. Ya, nggak gede-gede banget. Ternyata. Oke, ini udah bagian belakang. Kita masuk ke dalam. Muat nggak ya? Ya ampun. Aduh. Duduknya sempit banget di belakang. Nih, kepala mentok gini. Ya gimana, orang lahir pertama kalinya bukan pintu 4 kok. Jadi wajar aja. Wah, interior simpel banget. Ini aja tuh, nggak ada covernya, langsung besi. Kepala saya mentok gini. Joknya simpel tapi motifnya bagus. Ini udah dari trim aslinya. Bahannya nggak kayak gini, tapi warnanya menyerupai banget loh. Terus, ini belakang deck speaker. Ini nggak bisa buka ke atas karena ini kan bukan versi hatchback. Jadi deck speaker nih, biasanya kalau pasang speaker di sini. Terus, nah, ada asbak. Lu tahun 70-an seneng banget merokok dalam mobil ya. Nggak ada headrest, nggak ada apa-apa, simpel banget. Ini ada mounting apa ya? Ini kok kayak seperti kayak pakai seat belt belakang, tapi nggak ada seat belt belakang. Simpel banget ih. Terus nih tengah-tengah ada overhead console. Ini buat lampu kabin. Ini ada overhead console. Nah, ini buat lampu kabin sebenarnya. Dan ini saklarnya on off. Ini mestinya ada covernya loh, ini belakang nih. Mungkin udah umur kali, lepas. Kenapa ada angka-angka gini? Nah, ini sebenarnya buat reminder buat ganti oli. Misalnya sekarang kilometernya 13.000 sekian ya. Terus mau ganti olinya tambah 5.000. Berarti udah ini aja 15.000 deh tambah 2.000. Nah, itu tinggal diatur-atur ya. Jadi ini reminder dia, kita ngingetin diri kita sendiri. Jadi di setting sini. Jadi nggak perlu nulis di kertas lagi. Oke, seatbelt ini tambahan. Nggak semua awal mobilnya itu pakai seatbelt. Jadi ini pasang sendiri supaya safety. Tapi parah sempitnya sih kalau buat sekarang sih. Oh ya, mobil ini aslinya kan kacanya manual. Tapi karena sudah dimodernisasi ya pakai power window. Yang belakang nih pakai di posisi engkolnya nih tadi itu dipasang power window, tapi yang depan nanti dilihat ya posisinya di mana saklarnya. Ini depan ya, duduk depan. Sempit juga nggak? Nah, yang ini bisa dimundurin, kalau jok belakang nggak bisa dimundurin. Oh, nggak bisa juga. Ya sini juga oke sih. Setir nggak bisa diatur, udah fix gini aja. Posisi duduk segini. Spion oke, seatbelt nyampe semua. Terjangkau semua karena mobil ini dimensinya tidak terlalu besar. Cukup compact, jadi ya semua terjangkau oleh tangan. Oke. Setirnya keren banget. Kayu ini standar loh, aslinya Honda Civic loh, bukan ganti-ganti. Ini yang awal-awal setirnya kayak gini. Kalau yang tahun-tahun 78 sampai 79 setirnya palang kayaknya enggak 78 79 deh. Mungkin dari tahun 77 kali ya. Udah setir palang 3 gitu. Keren deh. Dan kayu juga. Ya. Instrumen panelnya nggak banyak berubah. Cuma bedanya kalau tahun muda itu ada RPM. Kalau yang tahun-tahun sebelum 78 nggak ada RPM kayaknya sih. Seingat saya nggak ada RPM. Karena orang tua saya sempat punya tahun 79. Terus bensinnya di sini, temperatur di sini, ini mestinya ada jam. Nih jamnya di sini lepas. Nih jamnya di sini. Nah, ini tadi saya bilang ini overhead console-nya ini option dan tuh cukup langka. Ini juga nih, konsol ini juga cukup langka. Biasanya udah sampai sini aja, sampai gate transmisinya aja. Ini transmisi Honda Matic 2 speed. Kalau yang manual 4 speed.
Ini juga unik. Ini karena pakai AC, dulu kan ada option yang nggak pakai AC dan pakai AC. Kalau pakai AC berarti lacinya hilang, posisinya dipakai sama nih blower AC-nya. Kenapa ini bolong? Karena aslinya ini radio zaman dulu. Sekarang sayang buat dibobol radio head unit lebih gede kan nggak mungkin. Akhirnya dipindahin ke sini, space bawah sini, di bawah lighter, kontrol AC di sini. Ini tapi ya mestinya ditutup pakai blanking plate aja. Ini laci penyimpanan kecil-kecil. Bukan laci, ini mestinya asbak nih. Tapi jangan rokok, rusak ntar plastiknya. AC kan ventilasi, atas juga ada. Panel instrumen nggak banyak berubah ya. Ini saklar lampu, ini wiper, ini defogger. Yang sebelah kanan ini buat wiper belakang, yang mana sekarang lagi nggak kepake. Bagian bawah itu hazard. Udah, fuse box ada di bawah sini. Sini buka kap mesin. Karena ini udah dirubah power window, ini saklar power window-nya ada di sini deket rem tangan. Jadi nggak dipasang di door trim. Secara estetik keren juga sih ditaruh di sini. Mau lihat mesinnya kan? Sebesar apa sih mesinnya? Ya, bukanya ke depan. Nih dia mesinnya, 1500 cc. Yang masuk Indonesia 1500 cc. Kalau di pasar lain ada yang 1200 juga sih. Masih aslinya pakai platina, tapi mobil ini sekarang sudah di-convert pakai CDI biar lebih fungsional aja. Karburator kayaknya udah pakai, bukan pakai karburator Kijang. Ini udah pakai Weber DCN. Jadi two barrel, bukan progresif, jadi bukanya langsung biar lebih responsif kayaknya buat ngimbangin transmisi otomatiknya, akselerasinya jadi lebih baik. Terus fan biasa, obat mujarab, fan Karimun, biar lebih apa ya, lebih damai lah kalau di kemacetan. Ini udah pakai relay set, biar lebih bagus arus listriknya. Mesin ini juga horsepower-nya nggak gede-gede banget, cukupan aja. Berapa ya? Kayaknya nggak nyampe 70 HP nampaknya. Tapi karena bodinya ringan, jadi mobil ini akselerasinya cukup oke dan bisa menghasilkan efisiensi bahan bakar yang baik karena bodi ringan, mesinnya juga cukup, bandel, dan free revving. Nah itu Honda tipikal dari dulu ada free revving, jadi mesinnya itu ringan, gasnya itu luas banget. Oke, itu aja. Dan formula ini selalu dipakai sampai sekarang. Honda Civic itu penggerak depan. Jadi sejak awal Civic generasi pertama ini sampai sekarang layoutnya adalah mesin melintang penggerak depan. Itu. Terus apalagi ada upgrade apa lagi mobil ini ya? Oh, remnya juga. Remnya udah pakai mobil yang jauh lebih modern, mungkin biar lebih pakem aja sih. Oke. Kita coba jalan deh mobilnya. Ya. Wih, saya jadi inget zaman saya SD lagi. Jadi dulu zaman SD orang tua saya sempat punya Civic generasi pertama tapi tahun 79 dan itu manual bukan matic. Tapi saya juga nggak nyetir kalau itu masih kecil, duduk di samping kiri atau duduk belakang. Tapi aromanya, atmosfernya saya inget banget ya kayak gini ini. Suara mesinnya itu masih inget banget. Dan ternyata di tahun 2026 berarti mobil ini udah 50 tahun, setengah abad, dan masih ya dibilang mobil tua, ya tua, tapi ya masih oke loh, handlingnya masih oke. Ini udah sekitar 60 speednya, mesinnya responnya bagus, maticnya juga nyaut, kaki-kakinya ya oke loh, wajar aja kalau ini mobil ini ciptakan tahun 70-an sekarang aja masih enak, berarti kan ya Honda luar biasa menciptakan sebuah produk. Mesinnya juga benar free revving, benar-benar effortless. Mungkin karena dibantu oleh karburator yang udah besar ukurannya ya, bukan bawaan. Ini saya lari 60, 70, enak banget, asli enak. Ini berisik mungkin bahannya udah lama atau karet supportnya juga udah usia. Oke. Nggak gubal-gabul bodinya. Suara masuk dari depan atau samping ya, karena ini mobil 70-an mungkin karet-karetnya juga udah usia. Tapi oke, udah 50 tahun loh, ini oke loh untuk sebuah Civic ini oke. Sebelah saya ada apa? Ada Civic tahun 2026. Lihat dong. Asli. Inget banget dari jam
inget banget, langsung memorinya langsung inget lagi. Terus yang 1500 mungkin ini oke. Yang 1200 kayak gimana sih belum pernah coba sih. Mungkin akselerasinya nggak setajam ini, powernya juga nggak terlalu besar, tapi itu untuk menjawab kebutuhan efisiensi bahan bakar. Karena di era Civic ini keluar tahun 70-an, banyak konsumen yang akhirnya switching dari mobil cc besar. Oh, ternyata ada mobil yang efisiensinya bagus, cc-nya kecil, rasanya oke, mudah dirawat, tanpa harus mengeluarkan biaya banyak untuk mendapatkan mobil yang oke. Jadi banyak banget tahun 70-an orang yang switching dari mobil cc besar ke Honda Civic itu. Dan sejatinya Civic ini itu rivalnya sama Toyota Corolla, Datsun 120Y atau Datsun Sunny lah pada saat itu. Berarti B210 ya. Iya sih, tiga itu sih, terutama di Indonesia. Jadi compete-nya atau rivalnya itu antara dua mobil itu deh, Toyota Corolla dan Datsun 120-nya. Meskipun dua-duanya bentuknya sedan dengan bagasi yang lebih besar daripada mobil ini. Nah, Honda Civic ini generasi pertama ini juga cukup menginfluence atau mempengaruhi hadirnya beberapa mobil yang size-nya subcompact. Sebut aja di era itu ada VW Golf ya, VW Golf MK1, kemudian ada Renault 5, kemudian ya itu sih kalau dari Eropa kayaknya itu. Jadi karena compact, cc-nya kecil, tapi bisa dimuatin orang dewasa 4 lah ya, 4 plus 1, anak kecil mungkin itu, bagasi lumayan, gampang dirawat, ya udah formulanya seperti itu. Dan formula tersebut yang akhirnya terus menerus dipelihara oleh Honda dalam menghadirkan Civic. Jadi akhirnya banyak konsumen global ya loyal dengan Honda Civic. Dari yang Gen 1 sampai yang Gen sekarang, konsumennya tuh nggak pernah kurang. Dan itu membuat Honda juga menciptakan Civic dengan trim yang bermacam-macam. Jadi dari yang versi standar sampai yang versi sporty lah, kan sekarang ada Type R, kemudian ada ya dulu juga banyak ada SIR, yang generasi 1, bahkan ada Civic RS yang versi sportinya gitu. Dan gimana nih sekarang prospeknya setelah 50 tahun? Ya memang Civic generasi pertama musuh utamanya ialah karat dan kropos. Dan itu dari mobilnya belum 50 tahun, mobilnya baru 10 tahun aja kasus kroposnya udah banyak. Apalagi kalau udah kropos, pernah benturan, nah itu body udah makin capek lagi. Nah memang kalau sekarang body partsnya ya tergolong cukup tricky, menantang juga nyarinya. Kayak kaki ya so-so masih bisa ditemuin. Mesin cukup badat, nggak semuanya ready langsung di toko onderdil Honda gitu ya, tapi masih bisa didapatkan lah. Kemudian gimana posisi berkendaranya? Yang saya nggak masalah dengan tubuh saya lebih dari 170 cm ini, tapi ya mepet. Posisi setir oke. Cuman komplain saya cuma satu, posisi pedalnya jadi offset, jadi agak ke kiri nih, ya kan? Karena sebelah kanan udah lekuk fendernya. Oke, yang matic aja kayak gini nih posisi pedalnya. Kebayang yang manual dulu zaman bapak saya nyetir gimana ya? Pasti ya mepet kiri nih, kaki kirinya kalau buat jepokling pasti padat banget deh. Untuk mobilnya matic, jadi ya kaki kirinya selonjorin aja di bawah pedal rem. Oke. Jadi kalau Anda bisa menemukan unit Honda Civic generasi pertama yang masih oke, ya masih usable, harganya oke, beli. Fun to drive kok. Apalagi kalau nemu yang Honda Matic, lebih rare lagi, ya kan? Karena di luar negeri pun udah susah barangnya. Jadi
ngebut banget, tapi mobilnya enjoy. Buat harian sih, irit. Andai saja Honda kelupaan membuat produk mobil berukuran ringkas yang lebih besar dari K-Car, bisa jadi tidak akan pernah ada Civic di muka bumi ini. Berkat hadirnya Civic di pasar otomotif global, Honda sukses mendapatkan penggemar setia. Karena biasanya fans Honda itu memang tergolong die hard, khususnya produk Civic. Lihat itu Fitra Eri. Apabila awalnya diciptakan sebagai kendaraan yang mengedepankan aspek efisien dan kepraktisan, ternyata Honda juga pernah membuat model yang berperforma tinggi, yaitu Civic RS. Selama lebih dari setengah abad, Honda Civic terus berkembang dan semakin modern. Tapi hebatnya, setiap model Honda Civic tidak pernah melupakan formula layout sistem penggerak roda depan, posisi duduk yang dekat dengan lantai, dan efisiensi bahan bakar yang mengagumkan. Semua ini adalah opini pribadi saya dan paman-paman itu. Kami tidak diberi oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Ombi dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.